Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cinderella Gitaria Zulkarisa dari Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada video ini, saya akan menggambar dan menjelaskan bagian dan fungsi dari sel prokaryotik sebagai tugas praktikum mata kuliah ilmu biomedik dasar. Yang perlu dipersiapkan adalah buku gambar, pensil, penghapus, dan pewarna. Honey, come on over here and sit down, real nice and close. Don't you worry, just wanna get a better look at you. Not that you didn't look good before. I'm gonna lay down my cards, don't take this too hard. I don't want normal, cause that's been done. I need that up and about, that classic Casanova kind of stuff. You better tell me that you love me, tell me that you need me, treat me like I'm everything you want and more. Tell me that I'm funny, if you don't, then honey, there's the door. You better tell me that I sparkle, that my eyes are diamonds. Tell me I remind you of Marilyn Monroe. Treat me like the star of your show. If you don't, well, honey, there's the door. Phew, now that I got that off my chest, don't hold it against me. I gotta give it to you straight, cause that's what I do best. Baby, tell me, where are you taking me next? Is it Greece or in Rome? A vacation at home? Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dan fungsi dari sel prokaryotik. Yang pertama adalah pili. Pili adalah struktur yang menyerupai rambut halus yang menonjol pada dinding sel. Fungsi pili adalah sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu merekatkan sel bakteri pada permukaan dasar atau benda. Selanjutnya, plasmid. Plasmid adalah DNA kromosomal yang berukuran lebih kecil dari kromosom berbentuk sirkuler. Fungsi plasmid adalah membawa sifat non-esensial dari DNA yang memberikan keuntungan pada sel prokaryotik, seperti resistensi antibiotik dan virulensi. Selanjutnya, ribosom. Ribosom adalah struktur yang terdapat di sel prokaryotik yang berbentuk butiran. Fungsinya adalah untuk memperbaiki protein. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan matriks atau zat yang berbentuk gel yang berada di dalam sel. Sitoplasma tersusun atas partikel berupa material air dan protein. Sitoplasma memiliki fungsi utama yaitu tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma juga berfungsi untuk membantu dan memeriksa segala sesuatu yang terjadi di dalam sel. Selanjutnya, membran sel atau membran plasma adalah suatu sistem membran lapisan terluar yang membatasi isi sel dari lingkungannya. Membran sel memiliki bagian yang tersusun dari lemak dan protein. Fungsi membran sel adalah mengatur pertukaran antara sitoplasma dan larutan di luar sel. Membran sel juga memiliki fungsi sebagai mengontrol masuknya nutrisi dan mineral ke sel. Selanjutnya, dinding sel. Dinding sel adalah struktur pelindung kedua setelah membran sel. Selanjutnya, kapsul. Kapsul adalah struktur pelindung ketiga setelah membran sel dan dinding sel. Selanjutnya, nukleoid adalah
Inti sel yang berfungsi mengendalikan dan mengatur seluruh kegiatan di sel dan berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Selanjutnya, flagellum. Flagellum adalah struktur yang tersusun dari mikrotubulus yang memiliki fungsi dalam penggerakan sel. Itulah penjelasan tentang sel prokaryotik. Setelah penjelasan ini, harapannya memudahkan saya sendiri untuk belajar dan memahami tentang sel prokaryotik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.